Kalau sujud kakinya renggang, berjarak kakinya itu. Sujud harus lapat kakinya. Makanya sering itu sholat disilangnya gitu, kaki yang renggang itu, pak, kakinya itu. Ya apa kakinya harus rapat. Kan itu. Ada lagi mendahului imam kalau berimam. Pencuri yang paling dibenci Allah, mencuri dalam sholat. Siapa itu? Mendahului imam. Imam belum salam, dia sudah selesai. Imam belum salam kedua, dia sudah selesai. Di ruku pun ditengkongnya imam itu duluan. Nah, itu. Perlu sunnah, ada aturannya. Ibadah pun ada aturan. Baru betul ibadah. Maka itu syaratnya, niatnya ikhlas. Kemudian apa? Setiap apapun yang dilakukan itu tidak harus sesuai dengan syariat. Baiknya bentuknya dunia, baiknya bentuknya masalah akhirat. Harus sesuai. Tapi Islam ini enak, beramallah sesuai dengan ilmu, tapi terus menambah ilmu. Oh, itu pula. Artinya apa? Itulah pentingnya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah murid rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah dan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita hidayah untuk dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah sholat berjamaah, di mana 27 kali lipat lebih baik daripada sholat sendiri. Kita dapatkan lagi nilai bonusnya, pahala memakmurkan rumah Allah, pahala silaturahim, dapat lagi pahala dakwah. Karena dakwah di masyarakat, salah satu yang paling utama adalah sholat berjamaah. Kalau di masyarakat itu orang sudah sepi sholat berjamaah, menunjukkan bahwa masyarakat itu jauh dari agama. Kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan ini dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatullah wa salamullah ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan kita termasuk umatnya yang akan dapat syafaat dari kemudian. Amin ya rabbal. Kita mulai pengajian kita ini, judulnya agak umum tapi penting. Apa judulnya? Prinsip-prinsip hidup dalam Islam. Orang kalau tidak punya prinsip hidup sesuai dengan Islam, maka tidak jelas jalan hidupnya. Tidak jelas tujuan. Maka prinsip hidup di sini adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman atau pegangan atau acuan atau program untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
Itulah prinsip hidup. Apa prinsip hidup kita? Yang pertama, hidup adalah untuk beribadah. Itu prinsip. Makanya kalau ada orang lalai beribadah, dia tidak punya prinsip hidupnya. Hidup adalah untuk beribadah. Siapa yang mengatakan Allah di surah Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kalau ada orang tidak mau menjadikan hidupnya ibadah, berarti ia telah durhaka kepada Allah. Kemudian dia termasuk kufur nikmat. Kenapa? Karena setiap nikmat yang diberikan Allah itu adalah modal untuk beribadah. Jangan terbalik. Gara-gara mencari rezeki, lalai beribadah. Sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, pada tujuannya adalah supaya ada modal kita untuk beribadah. Maka Allah menasihati kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah kamu dilalaikan oleh urusan hartamu, urusan anakmu lalai beribadah. Jangan. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian di masa hidupnya, termasuklah orang merugi dunia akhirat. Kenapa merugi? Kalau hidup ini tidak jadi ibadah, tidak ada lagi jatah kita, tidak ada lagi bahagian kita di akhirat. Tidak ada. Sampai kita hidup, bekerja, tidak jadi ibadah. Ini. Maka tugas kita sekarang apa? Satu, hayatuna kulluha ibadah. Bagaimana mengarahkan aktivitas hidup kita, lahir dan batin, jadi ibadah. Kalau di dunia ini berapa lama ini Pak? Kalau cuma untuk dunia saja, untuk makan saja, berapa lama? Berpikir pun jadi ibadah. Kita arahkan bagaimana kita berpikir, berniat, beriktikad, merasa, tidak boleh merasa buruk sangka, tidak boleh merasa putus asa. Bisa diarahkan menjadi ibadah. Yang kedua, bagaimana kita mengarahkan setiap nikmat Allah itu menjadi ibadah. Jadi yang dua inilah tugas kita. Bagaimana mengarahkan aktivitas lahir batin kita jadi ibadah. Bagaimana pula setiap bentuk pekerjaan mereka itu bentuknya akhirat, bentuknya ibadah, tapi jadilah amal dunia. Kenapa rusaknya niat? Contoh sholat. Sudah sering kita sholat. Masih ada niat kita kadang-kadang sholat dululah biar mudah rezeki. Sholat dululah biar mudah rezeki. Nanti ditanya dia, ya Allah mana pahala sholatku? Kan sudah kubalas. Kamu kan niatmu sholat untuk rezeki, kan sudah kuberikan. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan Allah membalas sesuai dengan niatnya. Kan dibalas Allah. Yang paling sulit hidup ini adalah selalu meluruskan niat. Memperbaharui niat. Tulus, ikhlas. Apa saja yang dilakukan. Maka salah satu rukun yang paling mendasar dalam setiap ibadah, apapun bentuknya, selalu niat yang menjadi rukun yang paling utama. Apa motivasinya? Apa niatnya? Anda nak mengaji nanti awak musibah di rumah tak ada orang datang. Itulah pula niatnya. Selalu dunia.
Nah, coba. Maka kalau begitu apa yang kita lakukan? Ikhlas, dan apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan sunnah syariat. Jangankan dunia, akhirat pun. Contoh sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sholat udah ikhlas, tapi juga harus ada melihat tuntunan syariatnya. Apa kata Rasul? Ada orang 60 tahun umurnya tidak diterima sholatnya. Ada yang belum sesuai dengan syariat. Salah satu apa yang sering kita lihat, tomak nina. Tomak nina itu kan menjadi rukun. Waswar ruku bitomak nina, ruku dengan tomak nina. Wal iktidal bitomak nina, iktidal dengan tomak nina, sujud dengan tomak nina. Apa tomak nina? Berhenti sebentar antara rukun yang satu kepada rukun berikutnya. Ada jedahnya. Makanya kalau sholat itu harus ada jedahnya. Allahu Akbar. Nah, ruku, Allahu Akbar. Berhenti dulu, walaupun tak baca subhanallah. Sekedar membaca subhanallah. Baru sami'allahu liman hamidah. Berhenti dulu, itu tomak nina. Masih ada orang sholat, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Di mana tomak ninanya? Nah, seperti yang baju hitam ini ya. Harus ada. Bukan walaupun dia ibadah, harus ada syariatnya. Yang kedua yang sering kulihat adalah kalau sujud kakinya renggang. Berjarak kakinya itu. Sujud harus lapat kakinya. Makanya sering itu sholat disilangnya gitu, kaki yang renggang itu, kakinya itu. Ya apa kakinya harus rapat. Kan itu. Ada lagi mendahului imam kalau berimam. Pencuri yang paling dibenci Allah, mencuri dalam sholat. Siapa itu? Mendahului imam. Imam belum salam, dia sudah selesai. Imam belum salam kedua, dia sudah selesai. Di ruku pun ditengkongnya imam itu duluan. Nah, itu. Perlu sunnah, ada aturannya. Ibadah pun ada aturan. Baru betul ibadah. Maka itu syaratnya. Niatnya ikhlas. Kemudian apa? Setiap apapun yang dilakukan itu tidak harus sesuai dengan syariat. Baiknya bentuknya dunia, baiknya bentuknya masalah akhirat. Harus sesuai. Tapi Islam ini enak, beramallah sesuai dengan ilmu, tapi terus menambah ilmu. Oh, itu pula. Artinya apa? Itulah pentingnya belajar. Jadi karena itu Bapak Ibu, tugas hidup apa prinsip hidup yang paling utama, kita harus menanamkan hidup adalah ibadah. Apa saja pun jadikan ibadah. Apapun profesinya. Jadikan pengabdian. Itu hidup. Insya Allah kalau itu sudah kita lakukan, maka adalah bekal kita hari esok. Karena kita bawa besok itu adalah nilai ibadah. Capek kita jangan hanya untuk dunia saja. Yang kedua, prinsip hidup yang kedua adalah membangun hidup yang seimbang. Itu prinsip. Harus seimbang. Seimbang bukan harus sama. Tiba kohulimu kotadul makom. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, keadaannya, ukurannya sesuai. Kadang harus sama, kadang harus berbeda. Itu seimbang. Contoh, anak SD jajannya 10.000, anak SMP jajannya 15.000. Contoh, SMA jajannya 20.000. Itu seimbang, bukan harus sama. Tapi kadang harus sama. Maka hidup harus seimbang.
Wa batagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan segala karunia Allah yang telah diberikan kepada kamu untuk kebahagiaan akhiratmu, cari, tapi jangan lupakan bagianmu yang ada di dunia. Seimbang. Tidak boleh akhirat terus. Tidak boleh dunia terus, seimbang. Ikmal li dunia kaka'anna kata iswa pada carilah duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Waqmal li akhiratika ka'annaka tamutu. Carilah akhiratmu seolah-olah kau mati besok pagi. Harus Allah tidak suka orang mengejar dunia meninggalkan akhirat. Allah juga tidak suka orang mengejar akhirat meninggalkan dunia. Tapi yang Allah inginkan seperti doa yang selalu diajarkan Allah pada kita, Rabbana atina fid dunya wafil akhirati hasanah. Seimbang dunia akhirat. Kenapa dunia duluan? Karena tanpa dunia tidak ada jembatan, tidak ada modal untuk akhirat. Maka dunia umasra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk akhirat. Tapi pada prinsipnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Alam akhirat itu lebih utama daripada dunia. Prinsip. Nah, kita tanamkan prinsip hidup harus seimbang. Kalau mau menerima, belajar memberi. Jangan menerima aja. Seimbang, Pak. Ini ada orang menerima aja yang pandai. Memberi tak mau. Kalau bahasa Medan, bodat namanya itu. Apa itu bodat? Monyet. Pandai menerima, tidak pandai memberi. Harus seimbang, walaupun tak sama. Maka kata Rasul, kalau kamu membalas kebaikan atau pemberian orang, kalau bisa balas yang lebih besar. Tidak bisa sama, tidak bisa lebih kecil. Yang penting balas, hargai kebaikan orang. Ini ke pesta kosong pula amplopnya. Ya. Berarti kan tidak seimbang, Bu. Minimal nasi ampera lah. 10.000 isinya. Ini kosong. Bukan pula karena dia mengasih 100 kemarin kita berutang-utang dengan 100. Tidak. Kita tidak suruh dia kemarin mengasih 100 kok. Sesuai dengan keadaan kita. Seimbang, Bu. Kalau bisa memaafkan orang, maka belajarlah minta maaf. Seimbang, Pak. Minta maaf, memaafkan. Ini minta maaf, mau dia. Tapi memaafkan orang berat rasanya. Sakit, Ustaz. Ya namanya hidup begitulah. Ya, Bu. Allah saja. Wazkuruni azkurukum. Kamu ingatlah aku supaya aku mengingat kamu. Kan seimbang, Pak. Kamu ingat aku supaya aku mengingat kamu. Seimbang. Allah apa butuhnya sama kita? Apalagi manusia. Lihat aku, ku lihat kamu. Takjiat ke rumahku, ku takjiat ke rumah. Seimbang. Ini enggak, masyarakat kadang-kadang ngaji tak mau mengikuti program masyarakat, tapi kalau musibah dia paling cepat itu nanti itu. Tidak dilakukan nanti apa, mengupat dia. Tidak boleh gitu. Nah, ini penting seimbang. Kalau kamu mengingat aku di dunia, kata Allah, aku ingat kamu nanti di akhirat. Tapi kalau kau melupakan aku di dunia, akan lupakan kamu di akhirat. Seimbang. Wa in kana khairon fa khairon. Jika kamu hidup baik, matimu baik. Seimbang. Pasti selamat di akhirat. Tapi kalau jika hidupmu tak baik, matimu pun pasti tidak baik. Sengsara di akhirat. Jangan berangan-angan hidup ini, realistis. Seimbang. Bahkan hidup harus seimbang. Antara lahir dengan batin seimbang. Ini enggak
Bak lahir kita dipikirkan bagaimana penampilan, tapi hati kering. Ini makan jasmani enak-enak, batinnya maka disuruh Rasulullah salah satu, bacalah Quran itu. Siapa baca Quran walaupun tak tahu dia artinya, dibimbing Allah hatinya dengan Al-Quran. Ini tidak seimbang. Baca WA ratusan, baca Facebook lagi, TikTok lagi. Tak apa-apa dibaca. Bolehlah teknologi. Tapi Al-Quran satu ayat pun tak terminat membacanya. Kan tidak seimbang. Bukan harus membaca WA 100, kita baca 100 ayat. Bukan begitu. Seimbang. Ke rumah orang rajin. Kemana-mana rajin. Ke rumah Allah tidak mau datang. Mana seimbang ini? Imbangkan. Kenapa aku ini bisa, ini tidak bisa? Beli baju 300.000, infaknya tadi cuma 200.000. 2.000. Nah, infak apa baju baru 300.000, infak naikkanlah jadi 10.000 ke, masih ada perubahan. Ini enggak sadar dia tadi beli baju 300.000, enggak malu dia itu 300.000 baju dunia 2.000 infaknya. Seharusnya sadar dia, enggak enaklah tadi untuk dunia aja 300.000. Ah, diangkatlah nih apa infaknya dikit. Enggak ada seperti itu. Kenapa? Kan ada prinsip. Coba bangun prinsip. Hidup harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Antara jasmani dan rohani. Kebutuhan pribadi, kebutuhan sosial. Jangan egois mementingkan diri sendiri. Memang harus seimbang, Pak. Nah, itulah hidup. Jadi, makanya negara yang tidak aman, kan ada keseimbangan. Awak disuruh bayar pajak, dikorupsikannya pula. Mana seimbang itu? Kan tidak seimbang namanya. Kita disuruh begini-begini. Keseimbangan itu. Nah, itu yang penting. Jadi kalau seimbang di rumah pun begitu, Bu. Bangun keseimbangan. Ya. Kepedulian kita. Menegakkan sesuatu sesuai dengan ukurannya. Jangan pula nanti, misalnya saya datang telepon dari kampung. Mama sakit, nak. Tentu perasaan saya sebagai anak, penting uang berobat, kirim. Alhamdulillah. Tiba-tiba 2 bulan datang pula telepon, abang sakit. Nah, bilang orang rumah, abang sakit loh dek, kirim ya. Yalah bang, tidak boleh dia ngomong. Keluargamu aja lah dipikirkan. Tidak boleh, maka aku jawab nanti. Kalau kamu ingin dikirim sama orang tuamu, doakan orang tuamu sakit. Kan gitu jadinya. Tentu ya Pak. Ini kan karena sakit. Bukan karena kalau tidak sakit baru. Ini kan keadaannya. Di kampung aja nih, awak dapat doakanlah ayahmu sakit. Biar dikirim. Ini baru, itu seimbang. Jangan dilihat yang gitu-gituan. Keseimbangan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai keadaannya dan ukurannya. Begitulah dulu. Kalau ngirim ke kampung, ngirim pula sama dia, bangkrutlah kita itu. Sesuai kebutuhan. Tapi kalau mau lebaran, tentu iya. Ini dipikirkan, ini dipikirkan. Paham Bu? Seimbang. Jangan hanya pandai menerima, harus pandai. Maka ketika kita berkurban, antar ke rumah orang kaya itu. Seolah-olah, Bu, ini ada daging kurban. Walaupun ibu kaya tidak berkurban, kami kasih juga. Ah, seolah-olah gitu. Seolah-olah gitu Pak. Tapi tidak malu juga dia. Besok tak kurban lagi dia. Bayangkan itu. Tidak pernah berpikir dia kapan awak makin daging kurban awak sendiri. Tidak ada itu. Kenapa tidak ada prinsip? Prinsip. Yang ketiga. Prinsip hidup yang ketiga adalah utamakan kewajiban daripada menuntut hak. Itu dia.
Utamakan kewajiban. Contoh kita buat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah. Kewajiban dulu, baru meminta. Ini minta terus kerjanya. Sholat pun tak pernah. Coba yang kan minta terus. Dikasih Allah pun itu tidak akan berkah. Dikasih Allah tapi enggan bersedekah. Minta aja kerjanya. Kewajiban dulu. Satu contoh saya buat. Birru abakum wa abiru abanakum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tua, itu kewajiban. Niscaya anak akan berbuat baik kepada kamu. Itulah hak. Jangan pandai menyalahkan anak, Pak. Kalau anak kurang ajar, mungkin kita juga kurang ajar dulu berorang tua. Kalau anak kasar, kenapa? Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Itu dulu tugasmu, kewajibanmu dulu. Supaya anakmu nanti berbuat baik kepadamu. Tanam dulu bibitnya, tanam dulu tanggung jawabnya. Bagaimana dengan Nabi Nuh? Itu ujian. Dia baik, anaknya Kan'an durhaka, istrinya durhaka, ujian. Tapi umumnya utamakan kewajiban daripada menuntut hak. Orang sekarang nuntut hak yang banyak, kinerjanya kayak mana, tidak pernah dia evaluasinya. Suami utamakan kewajiban daripada menuntut hak. Insya Allah kalau kewajiban kita lakukan, hak akan datang. Tidak di dunia ini, nanti di akhirat. Tidak hilang itu. Contoh, istri sudah melaksanakan kewajiban sama suami. Tiba-tiba suami juga tak memberikan haknya, tertekan, makan hati, tersiksa. Tapi dia tetap bertahan. Nanti dia pahala dari mana ini Allah? Tidak pernah ibadahku seperti ini. Inilah pahalamu. Di mana kamu di dunia telah berbuat baik, tapi kamu sabar, kamu kuat. Inilah hakmu sebagai balasan di akhirat. Udah sia-sia itu. Udah sia-sia. Maka banyak orang sekarang ngomong, aku berumah tangga itu kalau tidak karena anak, udah kutinggalkan suamiku itu. Kutinggalkan itu kan. Bayangkan itu. Ditanya nanti itu, tidak pulang bapaknya Bu hari Sabtu di luar kota kerja, tidak perlu bapaknya pulang, yang penting uangnya pulang kan. Kenapa begitu? Karena tidak seimbang. Ya Bu. Jadi ini harus seimbang. Suami pun begitu. Harus melakukan keseimbangan antara kewajiban dengan hak. Maka ditanya Rasul Abu Asbi Jabal, ya Mu'az, ya Rasulullah, hal tadaru ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'alallah. Tahukah kamu apa hak Allah dari hamba, dari hambanya, dan apa hak hambanya dari Allah? Tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui ya Rasulullah. Hak Allah dari hambanya, ibadahi dia. Hak hambanya apa? Kalau sudah dia melaksanakan kewajibannya, tanggung jawab ibadah Allah, tidak mungkin Allah menyakitinya. Tak mungkin. Maka itu yang penting kewajiban. Kalau kita tarik kesimpulannya apa? Yang penting aku sholat, masalah rezeki urusan Allah. Yang penting aku beribadah, masalah takdir itu pekerjaan Allah. Jangan dituntut-tuntut. Sama dengan seorang aulia Allah namanya Abdul Aziz Ad-Dabak. Aulia Allah yang sangat alim, rajin beribadah. Taat beribadah. Sampai salut, kagum malaikat melihatnya. Lalu didatangi oleh malaikat.
Wahai Allah, betapa hebatnya ibadahmu. Aku kagum melihat kau beribadah. Tapi dia tidak GR dia. Lalu dikatakannya, cuman aku heran. Kenapa namamu tertulis ahlun nar di Lauhul Mahfuz? Tapi engkau ahli neraka. Coba, apa kata dia? Mau ke neraka, mau ke surga, itu urusanku itu. Kewajibanku adalah beribadah karena Allah. Coba kalau kita gituin orang, marahlah kita. Tidak marah dia. Mau ke neraka, mau ke surga, itulah urusanku. Karena aku beribadah, kewajibanku untuk mencari ridho Allah. Akhirnya datang lagi dia menghadap Allah. Dilihatnya bertukarlah menjadi ahlun nar, menjadi ahli surga karena keriduannya. Ridho Allah menghapuskan dosa, murka Allah menghapuskan pahala. Jangan lupa itu. Orang Islam keluar Islam, Allah murka, habis pahala ibadahnya. Karena Allah murka. Tapi non-muslim masuk Islam, Allah ridho, hapus dosanya. Seperti anak yang baru lahir. Antara murka dengan ridho. Cuman dia berkata, sudah berubah sekarang kamu sudah menjadi ahli surga. Kata malaikat itu. Itu tidak masalah sama saya. Itu masalah ke surga mau ke neraka. Yang penting aku beribadah mencari doa. Cuman yang aku heran. Kenapalah aku sempat menjadi ahli neraka. Maka oleh malaikat itu berkata. Begini dulu. Kau waktu umur 15 tahun. Pernah ibumu masuk ke kamarmu untuk menyuruhmu. Memanggilmu pura-pura kamu tidur. Pura-pura kamu tidur dipanggil ibumu. Di saat itulah Allah murka melihat kamu. Ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah, ridho orang tua. Wasutullah bisutil walidain. Murka Allah, murka orang tua. Mulai dari situlah Allah murka melihat engkau. Tapi karena engkau sudah ridho kepada Allah. Maka Allah merubahmu menjadi ahlul jannah, ahli surga. Mulai dari situlah Abdul Aziz Abdabbak ini berniat mulai sekarang saya tinggalkan ceramah, saya tinggalkan kegiatan lain, hanya berbakti kepada ibu, menebus dosa yang satu itu. Bukan main berorang tua itu. Dia tinggalkan itu. Sampai meninggal dia berbakti mengurus ibunya. Subhanallah. Itu hebatnya. Maka kembali kepada tadi, bahwa prinsip hidup utamakan kewajiban daripada menuntut akal. Apapun pekerjaan kita, yang penting laksanakan tugas. Sama dengan di rumah. Bertengkar kita di rumah, ribut bertengkar, kewajiban ataupun tugas ibu tetap memasak. Ini enggak mau aku masak, makanlah batu itu katanya. Bagaimana aku makan batu? Restoran ada. Tetap memasak, walaupun ibunda suruh dia makan, tapi tetap kenapa? Ini namanya tanggung jawab, ini namanya tanggung jawab. Tapi kita laki-laki pun begitu. Walaupun ribut di rumah bagaimana. Tetap kerja cari makan. Tidak boleh cengeng, Pak. Tetap kewajiban dilaksanakan. Maka melihat orang pun begitu. Jangan terhalang menolong orang. Berbuat baik kepada orang karena kesalahannya. Tapi lihatlah penderitaan. Kenapa? Yang kita dituntut melihat penderitanya, bukan melihat pribadinya. Paham, Bu? Dan tidak boleh berhenti terhalang berbuat baik karena kejelekan orang. Lihatlah Rasulullah. Ketika beliau meninggal, datanglah Abu Bakar ke rumahnya. Akhirnya sampai di rumah oleh Rasulullah. Setelah Rasul meninggal, rindu dia. Kalau dia tanya,
wahai anakku Aisyah, putriku, apakah menurut kamu aku ini sudah melaksanakan sunnah Rasulullah? Sudah, ya udah. Tapi ada satu lagi ayah yang perlu kalau ayah mau melanjutkannya. Apa itu? Rasulullah setiap pagi ada di kota Madinah itu, di pinggir kota Madinah itu ada orang yang buta, tidak punya tangan, orang Yahudi. Setiap pagi Rasulullah pergi untuk mengasih makannya, menyuapinya. Bayangkan. Yalah kalau begitu kata Abu Bakar, mulai besok biar aku terus mengasihinya. Berangkatlah dia tanya, mana yang namanya ini di sini? Ah, di sana Pak. Dilihatnya rupanya karena dia buta, tidak punya tangan. Apa? Menjelek-jelekkan Rasul. Kalau datang Rasul Muhammad itu jangan kau percaya. Dia tukang sihir, dia pembohong. Macam dikatakan. Mana mau Rasulullah berhenti? Besok datang lagi. Besok datang lagi. Akhirnya Abu Bakar apa? Model beginilah mau dikasih makan. Disitulah dia salut melihat Rasul. Ya Allah yang hebat Rasul. Kenapa? Didengarnya sendiri, di depannya sendiri menjelek-jeleki dia. Cuma dia tidak tahu itu Rasul. Tidak mau Rasul memperkenalkan dirinya. Saya kau jelek-jelek itu, aku yang ngasih kau makan begitu. Tidak mau Rasul. Dia aja Rasul. Kenapa? Jangan terhalang menolong orang karena kesalahannya. Luar biasa Rasul itu. Betul memang luar biasa lah Rasul itu. Abu Bakar sendiri model beginilah mau dikasih makan. Akhirnya pas disuapinya. Ini ada makan aku bawa. Pas disuapinya agak kasar. Kamu ini siapa? Kok kasar kali kau menyuapiku? Biasanya menyuapi itu orangnya lembut. Cerita-cerita dia. Menyenangkan. Kok kamu kasar kali? Orang yang menyuapimu itu sudah meninggal. Siapa di depannya? Itulah yang kau hina-hina itu. Itulah yang kau jelek-jelek itu. Kata orang itu dia jahat. Rupanya diprovokasi orang. Supaya dia dapat uang. Dia orang jangan mengikut Muhammad. Akhirnya apa dia? Berteriak menjerit. Kenapa? Yang menyuapinya itu adalah Muhammad. Kata orang dia begini-begini. Rupanya dia yang menyuapi Islam. Ini orang dia lembut. Ajarilah aku Abu Bakar masuk Islam. Maka Rasul berdakwah itu dengan akhlak. Apa itu? Kewajiban kita melihat penderitaannya. Bukan melihat pribadinya. Itu urusan dia itu. Maka prinsip itu apa? Utamakan kewajiban daripada menuntut hak. Yakinlah kalau kewajiban sudah kita lakukan, hak kita akan datang sendiri. Tidak di dunia, nanti diberikan Allah Subhanahu